cahaya itu kan mengalami lompatan yang cukup jauh gitu ya, mengalami lompatan yang cukup cukup jauh. Bagaimana kemudian dari misalnya nih contoh-contoh cahaya itu kan ada di mana lampu misalkan ya. Contoh-contoh cahaya itu adanya di mana di api misalnya. Loh kok bisa lampu sama api kemudian bisa menjadi memiliki makna ilmu dan petunjuk. Nah, ini kan mungkin akan memantik semacam rasa penasaran dalam diri kita. Nah, sebelum kita memaknai ayat cahaya ini atau memaknai cahaya itu sendiri lebih lanjut, saya kira mungkin kita perlu bertanya sedikit lebih radikal. Kita perlu bertanya sedikit lebih mendalam tentang sebenarnya cahaya itu mungkin nggak sih bisa kita definisikan? Sebenarnya cahaya itu mungkin nggak sih untuk kita maknai? Nah, pertanyaan ini pertanyaan penting juga dan lebih radikal dari pertanyaan apa itu cahaya. Jadi kadang-kadang kan kita nanya gitu ya, apa itu buku? Gitu. Nah, kadang-kadang pertanyaannya adalah emang mungkin mendefinisikan buku. Nah, cahaya itu seperti itu. Kenapa pertanyaan radikal ini bisa muncul? Karena cahaya itu adalah sesuatu yang terang pada dirinya dan menerangi selainnya. Saya ulangi ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, karena cahaya itu adalah sesuatu yang terang pada dirinya dan menerangi sekitarnya. Kalau bahasanya para pemikir kita dulu itu adalah sesuatu yang zohirun linafsihi wa muzhirun ligoirihi. Ini sesuatu yang dia terang pada dirinya sehingga dia akan menerangi sekitarnya. Sesuatu yang terang pada dirinya itu tidak butuh untuk di apa Bu? Pak, teman-teman semuanya, diterangi. Diterangi. Heeh. Nah, mendefinisikan sesuatu itu adalah upaya untuk menjelaskan. Tandanya ada yang masih kabur. Tandanya ada yang masih belum jelas. Tandanya ada yang masih ingin kita terangi. Tandanya ada yang masih ingin kita berikan keterangan lanjut. Ketika sesuatu itu sudah terang pada dirinya, ketika sesuatu itu sudah jelas pada dirinya, ketika sesuatu itu pada dirinya itu bahkan merupakan hal yang menerangi selainnya, maka bagaimana kita bisa mem memberikan definisi dan keterangan untuk dia? Nanti kisah kita itu sama seperti orang yang berjalan membawa lilin di tengah siang bolong. Hmm. Pernah nggak kebayang gitu ya, ada orang Wah, bawa lilin ya. lilin gitu kan di tengah Siang siang bolong. hari yang lagi terang-terangnya gitu. Nah, Lah, harusnya lilin itu untuk gelap ya, Ustaz. mendefinisikan cahaya itu mungkin akan menjadi seperti itu. Kenapa? Karena cahaya itu yang membuat, ya betul. Kenapa? Karena cahaya itu yang justru membuat kita bisa melihat banyak hal. Cahaya itu yang membuat kita bisa bahkan eh, memahami banyak hal gitu kan. Nah, ketika akar pemahaman kita saja dimulai dengan cahaya gitu ya, bagaimana kita mungkin untuk bisa mendefinisikan atau memahami cahaya dengan selain cahaya. Tambah ribet nih. Memahami cahaya dengan selain cahaya. Ya kan? Agak rumit mungkin, tapi ya seperti itu ironisnya gitu ya, bahwa memahami cahaya melalui selain cahaya itu kontradiktif Bapak Ibu. Memahami cahaya melalui selain cahaya itu eh, bahkan bisa jadi sia-sia seperti orang yang menyalakan lilin di tengah siang hari. Tapi kita bisa menghayati kehadiran cahaya itu. Beda ya, beda antara kita mau mendefinisikan dan menghayati kehadiran cahaya. Gitu kan. Kita bisa menghayati kehadiran cahaya itu. Ya, itulah kenapa kemudian kita mencoba untuk menghayati makna cahaya ini melalui ayat 35 surat An-Nur.
Karena di ayat 35 surat An-Nur ini penghayatan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sepertinya betul-betul bisa membantu kita untuk menyadari betapa selama ini ya kita itu seperti lalai sama kehadiran cahaya dalam hidup kita, ya. Jadi sampai di sini saya kira mungkin perlu kita sama-sama membangun sebuah diskursus, bahkan kalau untuk menjadi sebuah kesepahaman bahwa cahaya itu terlalu terang untuk kita definisikan. Yang bisa kita lakukan itu adalah menyadari kehadirannya. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, setelah kita bertanya radikal tadi ya, mungkin nggak sih mendefinisikan cahaya? Ya, sekarang kenapa sih kita membahas cahaya di atas cahaya? Kalau Hmm. istilahnya Mas Rizal tadi light upon light gitu ya. Ini kan istilah yang digunakan oleh Al-Quran sendiri ya, Bapak Ibu dan Nur, teman-teman alam semuanya. nur ya. Betul. Jadi di ayat 35 ini, di akhir-akhir penggalannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat indah bernama nurun ala nur. Ya, yang cahaya di atas cahaya gitu ya. Nah, ini nanti mungkin akan kita sama-sama diskusikan lebih lanjut gitu ya, sama-sama akan kita diskusikan lebih spesifik lagi. Tapi terlepas dari itu, gitu ya, buat saya secara pribadi, cahaya di atas cahaya ini bukan hanya sekadar apa namanya makna gitu ya, tapi itu paradigma. Bedanya apa sih makna sama paradigma? Jadi itu menjadi cara berpikir buat saya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, bahwa melihat segala sesuatu itu harus dengan kesadaran ada cahaya di atas cahaya, gitu ya. Bahwa metodologi kita dalam berpikir, cara kita dalam bersikap, gitu ya, seluruh gerak-gerik kehidupan kita itu sepertinya sangat perlu untuk didasari pada pemahaman bahwa cahaya itu berlapis-lapis, Hmm. bahwa di balik satu cahaya ada selalu cahaya yang lain. Nah, ini akan menentukan tuh cara kita untuk men-setting bar kehidupan kita, cara kita untuk menarget pencapaian intelektual dan spiritual kita. Bahwa jika kita sudah sampai di suatu titiknya, kita tidak cepat puas. Kenapa? Karena cahaya pada dirinya itu gitu ya, masih memiliki cahaya lain yang lebih tinggi. Masya Allah. Nah, sebetulnya kan makna cahaya di atas cahaya itu juga memiliki kelaziman penting. Ada yang bisa bantu saya nggak? Apa sih kelaziman terpenting dari makna cahaya di atas cahaya? Kelaziman itu, oh Ustaz, kelaziman itu. Ya, kelaziman konsekuensi. Apa makna dari Ya, konsekuensi dari jadi cahaya di atas cahaya kalimat ya? cahaya di atas cahaya gitu kan. Selain dia mungkin menyimbolkan sesuatu yang selalu berlapis-lapis, Hmm, hmm. sesuatu yang selalu memerlukan penyempurnaan, gitu kan. Nah, mungkin ada kelaziman lain yang juga penting tuh dari kata cahaya di atas cahaya atau cahaya di balik cahaya. Ini ada yang sudah jawab ya Ustaz. Mm-mm. Ada penerang dari cahaya itu sendiri. Ratih Payakumbuh. Mm-mm. Dalam setiap langkah harus ingat akan Allah. Inilah Masya Allah. Iya. kita sering lalai dengan kehadiran cahaya di sekitar kita. Hmm. Ada cahaya Cahaya yang yang telah tidak terlihat. terlihat yang lebih terang dari bumi Bandung. Oke, ya. Iya, mungkin ini kelaziman yang agak sulit ditarik ya, tapi rata-rata pemikir kita itu memahami itu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan cahaya di atas cahaya, mungkin salah satu kelaziman pentingnya itu adalah cahaya itu sendiri bisa jadi hijab buat kita.
Cahaya bahwa menjadi, cahaya itu sendiri bisa jadi kegelapan buat kita. waduh, cahaya tapi kegelapan. Kenapa? Karena di atas setiap cahaya masih ada cahaya. Tandanya, Hmm. cahaya yang di bawah itu adalah hijab untuk cahaya yang ada di atas. Cahaya yang ada di bawah itu adalah kegelapan untuk cahaya yang lebih tinggi. Jadi pada dirinya mungkin dia itu keterangan, mungkin dia itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa melihat banyak hal. Gitu kan. Tapi ketika kita naik di atas, kalau istilahnya Mas Koam tadi gitu kan, kadang-kadang kalau kita tinggikan cahayanya, gitu, Hmm. cahaya yang ada di bawah itu sebetulnya hijab buat kita. Beda dong, lampu yang 10 meter gitu ya, sama lampu yang 100 meter. Beda nggak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Lampu yang 10 meter, ya dia terang untuk 10 meter itu. Tapi dia itu pada dirinya itu bisa jadi hijab untuk sesuatu yang kalau kita lihat secara lebih luas, itu 100 meter. Lalu ada cahaya yang lebih terang gitu, Ustaz, ya. Ya, jadi cahaya di atas cahaya selain memotivasi kita untuk terus belajar dan menyempurna, itu juga menyadarkan kita untuk tidak lalai, menyadarkan kita untuk was-was loh. Jangan-jangan, gitu ya, jangan-jangan yang kita kira cahaya saat ini itu adalah kegelapan juga pada dirinya. Tadi ada yang bilang itu ilmu, cahaya itu ilmu, dan itu kan sebetulnya hadis Nabi ya. Bahwa ilmu itu bukan sesuatu yang ada di kepala kita. Ilmu itu adalah nurun yakzifullah fi qalbi man yasha. Itu adalah nur, cahaya yang dipancarkan Tuhan di hati orang-orang yang Dia kehendaki. Ilmu sendiri itu bahkan bisa juga jadi hijab buat kita. Maka betapa tidak sedikit orang yang berilmu tapi tidak beramal. Orang yang berilmu tapi sombong. Orang yang berilmu tapi hasad. Itu menunjukkan bahwa cahaya itu sendiri itu bisa membuat kita terlena, gitu kan. Nah, kenapa kemudian Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala sampai perlu meniupkan spirit nurun ala nur itu ya supaya kita terus selain berusaha untuk menyempurna, kita tidak lalai sama satu level cahaya yang mungkin telah kita hidupi. Jika selama ini kita masih hidup dalam circle cahaya yang sifatnya materi, gitu kan, mungkin kita perlu naik dalam circle cahaya yang lain, gitu kan. Nah, inilah kenapa kemudian buat saya secara pribadi, Bapak Ibu dan teman-teman, cahaya di atas cahaya itu lebih dari sekedar memaknai, tapi cahaya di atas cahaya itu adalah suatu paradigma hidup, gitu kan. Bahwa untuk mencapai perjalanan spirit intelektual dan spiritual kita, ya kita perlu terus untuk melihat cahaya-cahaya yang lebih tinggi dalam hidup ini. Nah, makanya kita bisa memahami bahwa cahaya itu sejatinya ya, ada tingkatannya gitu ya, ada gradasinya, ada level-levelnya. Gitu ya. Itulah yang kemudian juga nanti berusaha kita coba elaborasi lebih jauh di surat An-Nur ini. Ada level nur gitu ya, Allahu nur samawati wal ardh. Kemudian masalun nurihi, ada level Mis, miskat. Jadi ada level cahaya di nur, ada level cahaya di miskat, gitu kan. Ada level cahaya di misbah, ada level cahaya di zujajah, gitu kan. Ada level cahaya di kaukab, ada level itu semua tuh coba digambarkan secara metaforik oleh Al-Quran bagaimana cahaya itu bisa bertingkat-tingkat. Nah, disinilah kemudian ya, kita bisa memahami bahwa mengapa para ulama kita membagi-bagi itu istilah atau makna cahaya itu sendiri. Kenapa? Karena memang cahaya itu tadi memiliki berbagai macam tingkatan. Maka ada cahaya dalam makna yang paling umum. Gitu. Dalam makna yang paling umum itu apa? Cahaya itu. Cahaya itu adalah sesuatu yang tadi kita sempat sebutkan. Zohirun li nafsihi wa muzhirun li goirihi. Sesuatu yang terang pada dirinya dan menerangi yang lain. sekitarnya, api, lampu, senter, apapun itu. Ketika dia memiliki karakteristik, saya ulangi ya, karakteristik penting dari cahaya itu
adalah terang pada dirinya dan menerangi Gitarnya. sekitarnya. Jadi kalau kita mau ngecek apakah kita punya cahaya dalam diri kita, nah kita cek aja tuh kita terang pada diri kita dan kita bisa menerangi orang lain atau Hmm, enggak, atau sebaliknya, gitu Masya ya. Allah. Berarti kalau belum bisa menerangi berarti belum ada cahaya maksudnya. Oh iya betul. Heeh. Nah kadang-kadang kita juga pengen melakukan effort yang sangat besar gitu ya untuk menerangi sekitar kita dan kita lupa gitu ya bahwa diri kita itu udah kehabisan minyak. Ya, kayak lampu-lampu zaman dulu itu yang digunakan istilahnya dalam Al-Quran di surat An-Nur ini ya. Lampu-lampu yang lampu minyak itu Ya, yang ya kan pakai itu minyak kan itu ya. nah, gitu. Jadi kita pengen menerangi sekitar kita tapi kita lupa bahwa kualitas minyak kita itu masih belum cukup dan belum bagus gitu ya. Apalagi ada minyak-minyak yang dalam istilahnya Al-Quran la syarqiyah wala gharbiyah gitu kan. Diambil dari sajarah mubarakah gitu kan. Nah, ini ada nggak ya dalam diri kita gitu kan. Kita mungkin ingin merubah sekitar kita dan itu wajar. Kita ingin mengubah suami kita ingin mengubah istri kita ingin mengubah anak-anak kita ingin mengubah circle kita ingin merubah, wah, ada yang mengubah bangsa, dunia dan semesta gitu ya. Kita tapi sering lupa gitu ya bahwa segala sesuatu itu dimulai dari terangnya diri kita. Nah, ketika diri kita itu terang, maka sekitar kita itu secara otomatis itu akan menjadi terang pula. Demikian terangnya gitu ya. Sampai jika ada yang hendak untuk memadamkannya, cahaya kita udah terlalu luas untuk dipadamkan. Oh, Cahaya kita sudah terlalu terang untuk dipadamkan gitu kan. Kalau istilahnya Al-Quran itu kan apa? Ada orang-orang yang hendak memadamkan cahayamu gitu ya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahayamu. Tuh. Nanti kita bahas ayatnya gitu ya. sudah banyak memantik pertanyaan Ustaz. Ya, kita lanjutkan dulu mungkin nanti kita coba jawab pertanyaan dari para peserta ini. Oh iya. Nah, jadi dalam makna yang paling umum saya ulangi lagi, ini mungkin bisa menjadi apa namanya basis kita ya untuk kemudian bercakap-cakap tentang makna cahaya. Bahwa dalam makna yang paling umum, karakteristik cahaya itu adalah sesuatu yang terang pada dirinya dan menerangi Sekitarnya. sekitarnya. Nah, tapi kemudian para ulama itu memberikan penajaman terhadap makna cahaya, bahwa mungkin ada makna berdasarkan karakteristik umum tadi ya, makna cahaya lain selain cahaya yang kita lihat secara indrawi ini loh, cahaya yang kita rasakan, bukan kita lihat ya, kita melihat itu dengan cahaya sebetulnya. Jadi cahaya itu bukan kita lihat, saya ulangi ya, cahaya kita itu melihat dengan cahaya, beda nggak Bapak Ibu teman-teman semua? Kita itu melihat dengan cahaya. Cahaya itu bukan Iya. sesuatu yang kita lihat ya. Iya. Karena kalau nggak ada cahaya Kalau kita nggak bisa lihat. oh iya, sesaat gitu ya lampu kita mati gitu kan. Wah, udah langsung hilang itu penglihatan kita. Betul. Padam, ada pemadaman massal misalnya. Wah, kacau itu. Chaos pasti. Malam-malam wah itu tabrakan yang terjadi itu apa? Ya pasti huru-hara gitu kan. Ya pasti ketidakteraturan. Jadi betapa cahaya itu penting gitu ya dalam kehidupan ini. Bahkan di level yang paling indrawi sekalipun. Bagaimana jika cahaya itu hilang di level batin kita, di level indrawi saja, gitu kan? Kehilangan cahaya itu bisa menimbulkan banyak sekali chaos. Tapi bagaimana jika cahaya itu hilang di level batin kita? Wah, galau, gitu kan, stres, gitu, depresi, pokoknya dikit-dikit emosi. Nah, itu tanda-tanda kita kehilangan cahaya itu. Jadi kacau loh. Semua jadi rumit, runyam gitu ya. Pokoknya di ini sedikit langsung apa namanya nggak bisa mengontrol diri, kehilangan kendali. Nah itu ciri-ciri ketika kita kehilangan cahaya. Nah makanya cahaya itu kemudian ada makna khususnya, gitu kan? Kenapa? Karena cahaya itu bukan sekadar sesuatu yang indrawi saja. Nah, disinilah kemudian para ulama memandang bahwa dalam makna yang khusus cahaya itu adalah akal. Itu yang tadi disebut sebagai buat ilmu gitu ya.
Nah, akal itu adalah sesuatu yang bisa melihat dirinya dan bisa juga melihat sekitarnya, gitu ya. Nah, akal ini sesuatu yang bisa menangkap cahaya itu. Akal ini sesuatu yang bisa melihat sesuatu bahkan bukan dalam perspektif jauh dan dekat, gitu kan. Mata kita itu, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kalau mau melihat itu nggak bisa terlalu jauh dan nggak bisa terlalu dekat, benar nggak? Kalau udah terlalu dekat itu udah nggak ada yang bisa kita lihat tuh, Iya gitu betul. kan. Kalau terlalu jauh juga itu udah nggak ada yang bisa kita lihat. Tapi akal itu bisa tuh merangsek ke alam-alam yang jauh dan dekat, gitu kan. Dia bisa melihat dirinya, gitu ya, dan dia bisa menjadi yang dilihat oleh dirinya. Nah, unik ya. Ini yang tadi kita bilang zohirun li nafsihi wa muzhirun li ghairihi. Nah, itu karakteristik itu ada dalam wujud paling sempurnanya itu di akal, gitu. Kenapa? Karena akal itu adalah potensi dalam diri kita yang bisa mengevaluasi dirinya. Dia bisa menjadi subjek sekaligus objek pada saat yang sama. Kalau mata kita itu, ya dia nggak bisa melihat dirinya kecuali kita lihat di kaca. Itu pun yang kita lihat di kaca cuman hitam sama putihnya, bukan keseluruhan matanya, gitu kan. Iya. Tapi kalau akal dia nggak, dia bisa apa namanya, merefleksikan dirinya sendiri dan dia tidak terbatas dengan hukum-hukum yang tadi jauh dekat, gitu ya, posisi dan lain sebagainya. Maka buat sebagian ulama ya, ya itu akal, akal itu layak disebut sebagai cahaya, gitu ya, dalam diri kita. Beda dengan meskipun ya dalam makna umum, gitu ya, dalam makna umum kadang-kadang mata kita ini juga dalam bahasa Arab itu disebut sebagai cahaya. Maka orang-orang yang buta dalam bahasa Arab itu a'ma, itu disebut sebagai orang yang fakidu nuril basor, Hmm. gitu. Orang yang kehilangan cahaya matanya, gitu kan. Tapi kenapa mata itu tidak masuk dalam definisi cahaya bahkan yang umum sekalipun, karena mata itu sesuatu yang hanya bisa melihat selainnya. Dia tidak bisa melihat dirinya sendiri, gitu kan. Maka dia tidak masuk, ya saya ulangi, dia tidak masuk dalam kategori umum dari makna cahaya. Karena cahaya itu syaratnya itu dia harus bisa melihat dirinya sendiri, kemudian melihat sesuatu di luar dirinya. Tapi mata ini penting, gitu ya. Kenapa? Karena cahaya tanpa mata itu juga jadi tidak tidak bermakna, sebagaimana mata tanpa cahaya juga tidak ada fungsinya. Jadi Fungsinya dua-duanya saling perlu, berkaitan sebenarnya. saling berkaitan. Jadi ada yang memberi dan ada yang menerima. Ada yang Kalau memberi, ada penerimaan tanpa pemberian, gitu ya, pemberiannya pun juga tidak ada artinya. artinya. Kalau ada pemberian tapi tidak ada penerimaan, gitu ya. Nah, penerimaan itu apa? Sebaliknya gitu. Ada penerimaan tapi tidak ada pemberian, gitu kan. Nah, itu juga akan membuat penerimaan itu menjadi sia-sia. Jadi kayak kita nih sekarang nih punya mata gitu, tapi nggak ada cahaya, nggak ada yang bisa kita lihat. Tapi bayangkan kita berimajinasi, ada cahaya sementara tidak ada mata yang Hmm. bisa mewadahi cahaya itu juga jadi tidak bermakna, gitu kan. Ada Nah, cahaya tapi nggak cahaya ada mata ya. mata itu jadi tetap penting juga dalam konteks ini, tapi dia tidak masuk dalam definisi umum cahaya karena tadi ya dia tidak melihat dirinya sendiri. Tapi akal itu masuk dalam definisi cahaya. Kenapa? Karena akal itu dia bisa melihat dirinya sendiri dan dia bisa melihat selain dirinya. Maka makna khusus dari akal, dari cahaya itu disebut sebagai akal. Dan makna yang terkhusus dari cahaya kan ada makna umum tadi ya, ada makna khusus dan ada makna yang khusus dari yang khusus, gitu. Nah, itu yang disebut sebagai Allahu nurus samawati wal ard. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang merupakan perwujudan tertinggi dari makna cahaya tadi. Dialah yang terang pada dirinya
gitu ya, dan menerangi segala sesuatu selainnya. Gitu. Yang andai dia tidak ada yang terang sama sekali dalam hidup ini. Itulah yang dalam istilahnya para pemikir kita disebut sebagai Nurul Anwar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dalam penuturan para pemikir kita disebut sebagai Nurul Anwar, cahayanya cahaya. Kenapa? Karena dia itu merupakan cahaya hakiki dan yang lainnya itu cuma pantulan-pantulan aja seperti relasinya matahari dengan bulan gitu ya. Bahwa matahari itu adalah cahaya hakiki, bulan itu cuma menerima dan memantulkan cahayanya matahari itu. Itu. H. Nah, ini ada beberapa ayat sebetulnya yang jika ibu, bapak, dan teman-teman semuanya ingin mengkaji lebih jauh gitu ya tentang ayat cahaya dan atau mungkin kita punya sekalian membuatkan diskursusnya setelah ayat nur ini kita kaji ayat-ayat cahaya yang lainnya gitu ya. Ini saya bawakan beberapa contohnya. Misalnya di surat Fatir ayat 19 sampai 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama yastawil a'ma wal basir. Walaz zulumat walal nur walaz zillu walal harur. Nur. Nah, di sini Allah memberikan sebuah perbandingan kontras antara dua hal. Yang pertama itu tidaklah sama antara yang buta dengan yang melihat. Gitu kan. Ini seperti ayat lain hal yastawil ladzina ya'lamu wal ladzina la ya'lamun gitu kan. Apakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Mengetahui. Ini tidaklah sama orang yang buta dan orang yang Melihat. melihat. Dan tidak pula sama kegelapan dengan cahaya gitu kan. Wala zulumati wala nur. Nah, unik ya. Jadi disamakan gitu. Buta itu sama dengan zulumat gitu kan. Basir itu sama dengan Nur. nur gitu kan. Walazillu walal harur. Harur. Tidak pula sama sesuatu yang ada di bawah peneduh gitu ya, dengan sesuatu yang terpapar langsung dengan sinar Cahaya. matahari gitu kan. Nah, ini kan membangun diskursus ya Bapak. Ini unik begitu caranya Allah Subhanahu wa taala membangun metafora-metaforanya gitu ya. Pertama dari yang buta dengan yang melihat, kemudian kegelapan dan cahaya, terus orang yang berteduh dan orang yang terpapar langsung dengan sinar matahari, gitu ya. Nah, ini masalah cahaya dan kegelapan itu kemudian adalah masalah kebutaan dan penglihatan. Dan bahkan lebih daripada itu adalah masalah kita mager dan kita orang progresif. Hmm. Kita pengennya ada di bawah teduhan terus gitu ya, atau kita rela untuk masuk dalam paparan sinar matahari itu gitu ya. Bahwa ternyata sinar Tuhan tuh always there gitu ya, selalu ada di situ. Cuman kitanya Hujannya yang berteduh ya, Pak. yang bikin hijab-hijab kita, yang bikin sekat-sekat buat diri kita gitu kan, sampai Tuhan bilang wa ma yastawi zillu walal harur wa ma yastawil a'ma wal basir wala zulumat wala nur. Ini saya balik-balik ya, mohon maaf, aslinya nggak begitu kan, tadi kita baca. Ini kan sebetulnya ayat yang unik gitu ya, cara Tuhan apa namanya menyadarkan kita tentang makna cahaya itu. Di ayat yang lain, misalkan ayat 5 surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron. Dialah gitu kan Allah yang menjadikan matahari itu sebagai dia. Nah, nanti itu ada kata sendiri tuh bedanya cahaya dengan dia gitu kan. Wal qamara Nur. nuron dan menjadikan bulan itu Cahaya. cahaya. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Syah. Dan baru membuatkan orbit-orbit lah untuk matahari dan bulan itu supaya kalian itu bisa mengatur hisab kalian gitu ya. Jadi penanggalan syamsia, penanggalan komaria gitu ya. Ya ini termasuk ayat-ayat ya saintifiknya Al-Qur'an lah ya. Bagaimana Al-Qur'an itu
ya apa namanya, menyadarkan kita gitu ya. Ya andaikan tidak ada matahari dan bulan, tidak ada sistem orbitnya gitu, kita mungkin akan kesulitan nih menentukan sekarang tanggal berapa ya. Nanti kita ketemuan tanggal berapa ya. Nanti kita nongkrong gimana nih. Gitu kan. Nanti ada kejadian apa tanggal berapa, mengingat peristiwa-peristiwa di masa lalu. Nah, itu kan ada karena ada sistem orbit ini. Wa ma khalaqallahu zalika illa bil haqq yufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Nah, ayat yang lain juga nih, ayat unik juga. Ini mungkin sering kita baca ya dalam banyak kesempatan karena masih di awal-awal surat Awal. Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro." Gitu kan. Permisalan atau perumpamaan mereka itu seperti umpamanya gitu kan. Udah seperti kak ada masa Hmm. lagi umpamanya allazi istauqada naro, orang yang istauqada itu bukan menyalakan, jadi udah kebakar terus mau dibesarkan gitu. Gimana sih kalau kita mau bikin api unggun gitu kan, udah kita kasih apinya, kita tambahin daun gitu, Ya, kita tambahin minyak apa supaya bensin supaya apa, supaya dia tambah besar. nyala gitu kan. Nah, itu namanya istauqada tuh. Ini kalimat ini ada juga di ayat yang mau kita bahas di surat An-Nur nanti. Gitu kan. Kalimat yuqodu gitu kan. Ini apa, mempersiapkan gitu ya. Orang mempersiapkan naron api gitu ya. Pengen besar apinya gitu. Falamma adaat mahaulahu zahaballahu binurihim. Jadi ketika mereka sudah menyalakan apinya dengan besar gitu ya, tiba-tiba angin datang, Allah menerpakkan apa namanya, angin sehingga api yang sudah besar itu akhirnya mati. Pernah nggak sih bikin api unggun di tempat yang anginnya lagi kenceng? Ya, Nah, kayak gitu tuh kira-kira. Ini orang-orang munafik ya ceritanya waktu itu di surat Al-Baqarah gitu ya. Bagaimana mereka itu berusaha membuat cahaya untuk diri mereka sendiri dan mengabaikan cahayanya Allah. Jadi ketika kita membuat cahaya dan kita ngerasa kita bisa bikin itu sendiri, saat itu kita kira itu besar, dan di saat yang sangat cepat Allah akan memberikan angin yang membuat kita sadar ternyata cahaya itu tuh nggak ada apa-apanya. makanya. Allah zahaballahu binurihim gitu. Sehingga cahayanya itu akan diterpa angin pergi gitu kan. Wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat mereka gitu ya, tertinggal di tempat mereka dalam kegelapan yang membuat mereka tidak dapat melihat apapun gitu ya. Wah, ini semua kan metafora-metafora indah gitu ya dari Al-Qur'an yang menggambarkan bagaimana cahaya itu penting dalam hidup ini. Begitu juga di ayat 257-nya tuh. Surah Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ini kita sering dengar nih. Bahkan kita dari kecil juga diajarin solawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari era kegelapan menuju era yang gitu Ya, ya. Itu sering kan dipakai di sholat nih. Ya, eh, eh, benar-benar, iya. Nah, makanya itu sebetulnya spiritnya dari Al-Quran juga gitu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan Ilan nur. nur. Tadi ada yang menganggap bahwa cahaya itu adalah hidayah. Nah, salah satu sandaran tuh ayat ini gitu ya. Benar, cahaya itu adalah hidayah. Itu kenapa? Karena cahaya itulah yang dalam penuturan Al-Quran ya. eh, Cahaya itu adalah sesuatu yang membuat kita keluar dari kegelapan, dan Allah itu yang mengeluarkan kita dari kegelapan itu. Jadi saat kita memiliki cahaya, maka kita memiliki hidayah tadi itu, petunjuk tadi itu untuk keluar dari kegelapan yang menyelimuti kehidupan kita. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Nah, fungsinya mereka apa? Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Jadi ada energi yang berusaha menarik kita dari kegelapan menuju cahaya, ada juga energi yang berusaha menarik kita dari cahaya menuju Kegelapan. kegelapan. Nah, ini perang ini akan terus terjadi, gitu kan. Ulaika ashabun nar hum fiha
khalidun. Nah, orang-orang yang berusaha menarik dari kegelapan menuju cahaya ini, gitu ya. Inilah yang akan menjadi ashabun nar, gitu ya. Menjadi circle-nya api, gitu ya. Menjadi Ya, circle-nya api ya. sab itu kan golongan ya. Jadi perkumpulan ya, komunitasnya api. Unik loh bagaimana Al-Quran itu menggunakan kata nar. Nar itu sama nur sama nggak sih akar katanya? Kalau dari huruf sama ya, naro ya. Mm-mm. Satu akar kata, tapi yang satunya membakar, gitu ya, menghancurkan, yang satunya menerangi dan memberi kehidupan. Gitu ya. Setipis itu, dua-duanya itu cahaya gitu ya. Dua-duanya itu maknanya cahaya. Itulah kenapa cahaya itu juga bisa menjadi hijab yang tadi kita bilang. Nah, nantilah kita bahas. Nah, di ayat yang lain, ayat 22 misalkan surat eh, ini bukan ayat 22 ini. Ini ayat berapa ya? Inna anzalna Taurah fiha hudan wa nur. Nah, ini Taurat itu disebut sebagai hudan dan Nur. nur, gitu ya. Nah, sebagaimana juga Al-Quran nanti kita lihat disebut juga sebagai nur. Jadi cahaya itu punya banyak contoh, bukan cuma cahaya matahari, bukan cuma cahaya api, bukan cuma cahaya dari lampu, gitu kan. Bahkan bukan juga cuma cahaya itu adalah ilmu, tapi Al-Quran dan kitab-kitab sucinya Allah itu juga disebut oleh Allah sebagai nur tadi. Tandanya dia adalah sesuatu yang terang pada dirinya dan menerangi sekitarnya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan cahaya, salah satu cara kita untuk memperolehnya itu adalah dengan merujuk pada kitab-kitab sucinya. Jika ada saat-saat di mana kita kayaknya ngerasa kok gelap banget hidup ini ya, maka tepat bila kita kemudian kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi ini. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Islam pun disebut sebagai cahaya dalam penuturan Al-Quran. Orang-orang yang memiliki kelapangan hati gitu ya untuk menerima Islam, maka mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas cahaya dari Tuhannya. Gitu kan. Dan orang-orang yang tidak apa namanya memiliki keislaman. Saya pakai bahasa kata memiliki keislaman ya, supaya Islamnya itu lebih dimaknai secara tindakan, bukan cuma sebagai sebuah akidah gitu ya. Itu adalah orang-orang yang qasiyah qulubuhum, orang-orang yang hatinya itu apa? Gelap min zikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita betul-betul telah apa namanya memiliki hati yang demikian luas untuk apa namanya berislam ini, maka kita mesti sadar gitu ya bahwa kita itu sebenarnya telah ada dalam cahayanya Allah Subhanahu wa Betul. taala gitu ya. Perkaranya adalah apakah kita bertahan di atas cahaya itu gitu kan. Nah, ini selain terakhir tentang ayat cahaya, beberapa ayat cahaya ya. Karena ayat cahaya itu lebih daripada ini. Banyak sekali, Misalkan Ustaz. oh, banyak-banyak. Ini saya mau menggambarkan sebetulnya betapa cahaya itu diulang berkali-kali dalam Al-Quran. Ini baru yang kata nurnya aja gitu ya, belum yang dianya, belum yang kata-kata lainnya gitu. Saking penting cahaya. Iya, saking cahaya itu penting buat bukan cuma kehidupan kita gitu ya, tapi buat Allah sendiri, gitu kan. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuron mubinan. Wahai manusia, gitu kan. Bukan cuma mukminin, bukan cuma muslimin, gitu. Bukan cuma orang-orang bertakwa, manusia sebagaimana manusia gitu ya menjadi audiens gitu ya, menjadi sasaran dalam ayat ini gitu kan. Sesungguhnya Allah telah mengantarkan kepada kalian sebuah burhan gitu kan, sebuah bukti dan telah menurunkan kepada kalian cahaya yang terang. Yang dimaksud itu adalah Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu disebut sebagai nuron mubinan. Nah, ini yang tadi kita singgung di awal ya, surat At-Taubah ayat 32. Yuriduna an yutfi'u nurallah biafwahihim. Gitu ya. Mereka menginginkan, mereka berkehendak untuk memadamkan cahayanya Allah dengan mulut-mulut mereka.
Unik nggak sih? Nah, itu. Jadi Coba ada ulang. gitu ya. Bayangkan ada matahari gitu kan. Anda mau padamkan matahari, jangan matahari di lampu gitu ya. Anda mau padamkan dengan mulut ke mulut kita gitu. Gitu kan. Ketemu tiup Berarti cahaya Tuhan itu sama kayak cahayanya obor gitu. Yang ditiup bisa mati. Dengan mulut-mulut mereka itu bisa padam gitu kan. Ya. Orang-orang ini katanya Allah itu orang-orang yang ingin mematikan cahaya Tuhan dengan mulut-mulut mereka dalam bahasa yang metaforik. Wa ya'ballahu illa an yutimma gitu kan. Dan Allah menolak gitu ya kehendak itu dengan cara apa? Justru Allah akan membuat cahaya itu akan makin terang dan makin terang meskipun orang-orang kafir itu terus-menerus makin membencinya gitu ya. Kenapa? Karena memang dari awal pun sudah salah. Ini cahaya jenisnya lain gitu. Ini bukan cahaya yang bisa dimatikan dengan mulut-mulut. Kalau katanya ulama itu ada cerita unik, dia ceritanya mimpi dan dia ketemu setan, dia tanya gitu ya, ini apa yang Arif itu gimana keadaannya? Wah, katanya setan, saya udah angkat tangan dari Arif yang itu. Kenapa kamu angkat tangan? Ngegodain dia, menjerumuskan dia itu kayak, mohon maaf ya, buang air gitu ya, di laut yang luas. buang air di laut yang luas ya. Enggak. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ikut kajian fikih Toharoh, nah, air mengalir dan air laut itu nggak bisa najis, Bu, Pak, dan teman-teman semuanya. Ya kan? Ya Kenapa nggak betul. bisa najis? Karena kalau yang mengalir karena dia mengalir terus gitu ya. Nah, kalau yang luas itu karena dia demikian luas sehingga tidak bisa dinajiskan. Jadi kalau kita mohon maaf buang air kecil gitu ya di laut gitu ya, itu air lautnya tuh nggak jadi najis. Nah, setan itu mau menggodain seorang arif gitu kan. Apapun yang dilempar sama dia dalam karena arif itu hatinya sudah seperti laut gitu ya, nggak akan kotor-kotor tuh. Bahkan dia mengubah yang kotor tuh jadi suci. Mengubah Hmm. yang kotor menjadi suci. Ceritanya orang gitu ya, yang ingin memadamkan cahayanya Allah gitu ya, dengan mulut-mulut mereka, itu ceritanya orang yang ingin kayak tadi ya, setan yang ingin membuat najis seorang hati arif yang telah menjadi laut. Jadi ya nggak bukan bukan hanya tidak akan mati, justru akan menjadi makin terang. Saya ulangi ya, bukan hanya tidak akan mati, justru akan makin makin terang. Bukan hanya tidak akan mati, justru akan makin terang. Jika kita dihina, jika kita, itu Nabi itu kisah hidupnya kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kisah hidupnya Nabi itu, wah dilempar berbagai macam kotoran, dihina, di apa. Justru Nabi makin menyala gitu. Ya kan? Sampai-sampai jika satu hari gitu kan orang Yahudi yang tidak melempari Nabi dengan kotoran itu tidak ada, Nabi nanya mana orang yang biasa ngelemparin saya. Oh dia sakit, Nabi jengukin dia. Nah, akhirnya orang itu masuk Islam. Masya Gitu. Allah. Itu kalau Saking cahaya, terangnya cahaya dalam diri. ya itu tipikal cahaya. Nah, di ayat 13 surat 57 Al-Hadid pun seperti itu gitu kan. Nah, ini cahaya ini penting banget digunakan sama Al-Qur'an sampai-sampai apa? Yang membedakan alam akhirat itu adalah cahaya dan kegelapan. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu unzuruna naktabis min nurikum. Jadi orang-orang munafik itu di hari akhir itu dan juga munafikot yang laki-laki maupun yang perempuan gitu lilladzina amanu mereka akan berkata kepada orang-orang yang beriman unzuruna mereka minta dilihat tuh sama orang-orang yang beriman. Jadi tatapannya orang beriman itu menghibur mereka. Nanti mereka pengen dilihat naktabis minurikum unzuruna supaya kita bisa memperoleh cahaya dari kehadiran kalian. Berarti ciri-cirinya orang yang ada di surga itu adalah orang-orang yang bercahaya. Dan cahaya itulah yang paling dibutuhkan ketika kita ada di alam eskatologi yang lain. Gitu.
Ketika kita berada di alam yang lain, bahwa neraca nilai gitu ya, mungkin di alam ini adalah uang gitu ya, UUD, ujung-ujung duit gitu kan. Neraca nilai di alam akhirat itu adalah cahaya. Sejauh mana kita punya cahaya. Dan orang-orang munafik dan munafikat itu gitu ya, itu akan apa namanya berlutut demi memperoleh cahaya itu sebagaimana di dunia berlutut demi uang itu. Masya Allah. Menarik Ustaz. Jadi eh, surga itu berarti nur dan neraka itu nar berarti, Ustaz. Betul. Uh-uh. Surga menerangi, sedangkan neraka itu membakar. Iya, betul. Betul, betul, betul. Cocok. Ya kan? Nah, jadi unzuruna naktabis iktibas itu bukan cuma sekedar apa ya ngambil ambil apa sih kalau air itu tetesan-tetesannya cercahan-cercahannya mereka nggak jadi saking butuhnya mereka nggak usah semuanya secercah aja cahaya itu udah cukup buat kami dan mereka minta itu sama ahli surga kilar jiu tapi apa katanya ada penjaganya ini kan ini kan. Wah ini nggak punya tiket ini imigran ilegal ya kan kilar jiu pulang 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 sana gitu kan balik balik badan falta misunuron gitu kan pulang sana dan kalian cari cahaya kalian sendiri gitu faduriba ah, faduriba bainahum bisurin lahubab gitu kan kemudian diletakkan sebuah penghalang yang ada pintunya di situ di antara mereka dan para ahli surga yang memiliki cahaya itu. Batinahu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil azab. Jadi pintu itu di baliknya itu ada rahmat dan di sebelahnya itu ada azab. Kita bisa tentu memaknai ayatnya secara metaforik ya, tapi nggak mungkin akan ribet gitu ya. Sekarang dalam permisalan yang sangat sederhana gitu ya. Bayangkan ibu ada pintu, ada tirai gitu ya, yang sebelahnya itu rahmat semuanya dan yang sebelahnya lagi itu adalah azab semuanya. Itu menambah azab sendiri itu. Jadi jarak mereka dengan rahmat itu sebetulnya sedekat itu. Tapi mereka nggak bisa memperoleh itu. Bisa bisa tergambar nggak? Sama Ya, kayak kita gitu ya. Ada di apa namanya air terjun yang indah semuanya, tapi kita buta gitu. tidak bisa melihat. Nggak bisa melihat itu. Padahal kita udah sedekat itu dengan itu. Sama kita misal ada di makanan yang enak-enak, tapi kita lagi sakit tenggorokan. Sakit perut. Santannya, semuanya, pokoknya warnanya makanan itu, wah, gurihnya gitu kan. Tapi kita lagi sakit. Udah sedekat itu kita dengan ini. Nah, digambarkan antara cahaya dan kegelapan itu cuma dibatas dengan tirai. Akhirnya mereka mereka tuh masih tahu apa yang ada di sana. Itu yang lebih menyiksa. Dia tahu apa yang ada di sana, tapi dia nggak bisa mendapatkan itu. Afwan Ustaz, ini izin mengingatkan mungkin kita pembahasan ini sampai jam 7. Nanti Sekarang jam berapa ya? jam enam Oh lima iya, empat nggak ya. keras. Hanya biasa kalau Bang Ustaz Nazir itu dikasih-kasih yang lain dulu baru masuk ke intinya ya. Enggak, ini ngebangun Bangun terus diskursus lagi ya. enggak, iya coba ngasih apa karena kita nggak ngebahas ayat ini kan. Jadi Iya betul betul. minimal sekali maksud saya kita sempat lihat tuh kira-kira bagaimana sih cara Al-Qur'an itu menggambarkan konsep cahaya. Tapi insya Allah nanti akan terus dikaji juga ya Ustaz ya. Iya, insya Allah kan kita bakal maju satu-satu ya. Mudah-mudahan Betul kita bisa betul. konsisten, mudah-mudahan kita bisa terus berdiskusi bersama-sama sampai apa namanya ayat minimal 35 iya 35 surat An-Nur ini bisa kita selesaikan. Nah, nah di ayat ke-8 surat At-Tahrimnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha gitu ya. Bertobatlah dengan taubat yang sungguh-sungguh, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayiatikum. Ya, boleh jadi Allah akan menutupi semua keburukan-keburukan kalian, wa yudkhilukum jannat. Dan Allah akan memasukkan kalian dalam surganya yang di bawahnya mengalir ya kan sungai-sungai dan itulah hari di mana la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Allah tidak akan lagi menghinakan nabi dan orang-orang yang
beriman gitu. Mungkin ketika di dunia gitu ya, mungkin kita secara lahiriah melihatnya mereka itu kalah gitu, padahal mereka sesungguhnya menang. Dan itu adalah hari deklarasi betapa mereka itu dari dulu sebetulnya menang. Gitu kan. Yuhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ahu nurahum yas'a baina aydihim. Lagi-lagi. Jadi karakteristiknya orang-orang yang bersama Nabi dan orang-orang beriman itu adalah nuruhum yas'a. Mereka itu punya apa namanya cahaya yang betul-betul benderang gitu. Baina aidihim mobil, dikelilingi sama cahaya di antara tangannya dan di kanannya mereka gitu kan. Jadi mereka itu apa memiliki dan diselimuti oleh cahaya. Yaquluna rabbana atmim lana. Udah dipenuhi oleh cahaya uniknya. Sudah diliputi oleh cahaya uniknya. Mereka masih minta sama Allah. Mereka masih berkata kepada Allah, Rabbana atmim lana nurona. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Saya ulangi ya, mereka ini dalam penuturan Al-Quran sudah diliputi oleh cahaya. Tapi mereka masih minta sama Tuhan, ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Dan ampuni kami. Waghfir lana. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tandanya nurun ala nur. Hmm. Bahkan meskipun mereka sudah diliputi cahaya, mereka masih minta supaya disempurnakan cahayanya. Karena cahaya itu bukan tentang sesuatu yang tetap. Cahaya itu bukan tentang sesuatu yang kita dapatkan sekali terus akan ada selamanya. Gitu ya. Cahaya itu sesuatu yang perlu selalu kita minta. Seperti ihdinas sirotol mustaqim yang kita minta setiap hari dari Tuhan. Meskipun ya kita sholat itu sendiri pun sudah hidayah dari Tuhan. Ya. Meskipun mereka ada di surga pun itu sudah cahaya buat mereka. Tapi mereka tetap minta sama Tuhan, atmim lana nurona, waghfir lana, innaka ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Iya, saya kira mungkin itu dulu Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Diskusi kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah mohon maaf, silakan. Mungkin kita bisa berdiskusi beberapa menit setelah ini. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz Hazir. Masya Allah ya, kita baru sedalam ini memaknai cahaya. Insya Allah untuk kajian cahaya ini kita akan terus berlanjut ya, Ustaz ya. Setiap hari Sabtu ini kita akan membahas surat An-Nur lebih dalam lagi. Tadi kita udah penasaran itu. Belum kita detail di apa namanya? Lapisan pertama ini juga belum detail, apalagi lapisan-lapisan sebelumnya pasti akan selalu menarik. Dan di hari Minggu kita akan melanjutkan kajian surat Al-Fatihah. Jadi nanti besok eh, juga kita tetap akan adakan, saya Nazir ya, jam di pukul yang sama, yaitu Ya, surat Al-Fatihah. Wah, ini sudah mulai banyak yang angkat tangan Ustaz nih, udah wah penasaran mungkin untuk ingin bertanya. Kita coba buka ya dari Ibu Umu Abdur, mohon maaf jika salah, Abdurrahman. Kita coba kan untuk buka. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas- Ibu. Sepertinya suaranya agak kurang kencang, Ibu. Boleh dikencangkan? Segini, segini Oh, Ustaz? ya, cukup, cukup, cukup. Mungkin Ibu Imu ada Ya, pertanyaan untuk Ustaz Hazir? ya Ustaz, barakallahu fikum, izin tanya. Tapi sebelumnya saya mengaturkan banyak terima kasih. Insya Allah, saya seorang guru juga Ustaz, Oh, Masya Allah, guru sama TK, kita satu profesi. guru SMP, guru SMA, emak-emak juga Oh, sedikit. Mbak juga. Sangat. Saya pernah berpikir, Ustadz, ketika saya mengajarkan anak-anak, termasuk anak saya sendiri itu ketika doa mau ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nuro, wa fi sam'i nuro, dan seterusnya itu, saya sempat bertanya-tanya dalam hati, ini maksudnya apa ya? Kok seluruh seluruh jawarih itu minta diberi cahaya? Nah, hari ini, Masya Allah, Allah kasih jawabannya. Mudah-mudahan berlanjut.
Seterusnya, kemudian pertanyaan saya Ustaz terkait dengan surat Al-Baqarah 257. Nur kaitannya dengan yang togut. Saya pernah di sebuah momen saya mendapatkan materi tentang togut itu yang setelah sekian lama saya ngeri. Maksudnya apa ini? Sehingga saya benar-benar membenci orang-orang yang tidak sesuai dengan yang dijelaskan itu. Mungkin Ustadz bisa merambah apa itu. Ya, si dia togut, si dia togut. Nah itu saya takut ya, akhirnya saya takut. Makna togut di surat Al-Baqarah 257 itu sebenarnya apa nih Ustaz? Karena beberapa teman itu juga maknanya sama, karena kami sama-sama satu majelis waktu itu. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin langsung dijawab Ustaz ya, sebelum nanti kita ke penanya berikutnya supaya tidak Lanjut aja kayaknya, lanjut aja lanjut dulu. Ustaz. Oke, Gabung kita juga. lanjutkan nanti dicatat ya untuk pertanyaan Bumu. Selanjutnya ada Bu Dian Diniati ini dari Ciamis. Eh, saya izin untuk ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Mas Terima kasih. Moderator, atas Terima kasih kesempatannya. banyak. Terima kasih, Mas Ustadz Hajir, yang sudah diberi kesempatan bertanya ini. Ini kaitannya dengan tadi pernyataan Mas Ustadz yang menyatakan bahwa cahaya ada sesuatu yang selalu kita minta setiap hari kepada Allah dan buatkan sesuatu yang kekal dan tetap gitu loh. Apakah ini kaitannya dengan hati kita yang pada saat kita lingkungan kita bagus, baik, kita hati kita apa ya selalu ingat nama Allah gitu loh. Tapi pada saat hati kita atau kita berada pada lingkungan yang memang agak kurang 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 apa ya kurang bagus lah, kita sedikit melupakan Allah gitu loh. Satu itu. Terus kedua, apakah pada saat kita sudah frustasi dengan sesuatu yang kok saya sudah berusaha, saya sudah baik, istilahnya saya sudah menjalankan semua perintah Allah, tapi kok saya belum didengar doanya oleh Allah dan ada sebersit di hati saya terutama gitu. Ada keinginan jalan pintas aja gitu loh Ya. Ustaz. Mungkin ya itulah gitu. Mungkin itu Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Umu tadi dan Ibu Dian atas pertanyaannya yang Masya Allah luar biasa. Mungkin nanti kita cukupkan untuk dua dulu. Nanti kita coba untuk dijawab dulu oleh Tajir. Jika masih ada waktu nanti yang lain boleh untuk bertanya kembali. Silakan Ustaz, mungkin untuk menjawab pertanyaan dari jemaah kita. Iya, makasih sebelumnya eh, Ibu Umu Abdurrahman dan Ibu Ini. Diniati atas pertanyaannya. Saya sering bilang ya, ini bukan jawaban, kita respon. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu khususnya yang bertanya menemukan jawabannya terkait pertanyaan tersebut. Ya, terkait togut ya. Jadi togut itu kan akar akar kata itu togo gitu ya. Togo itu sesuatu yang melewati batas gitu ya. Nah, eh, dia punya banyak perwujudan gitu ya. Nah, memang nanti sangat mungkin orang itu mengeksploitasi makna togut itu untuk kepentingan kelompok gitu ya. Saya perlu garis bawahi gini ya. Jadi makna togut ini sangat rentan untuk digunakan bagi kepentingan kelompok yang sektarian sekali. Padahal togut itu bisa jadi memiliki berbagai macam perwujudan dan sesuai dengan konteksnya itu membutuhkan metodologi yang berbeda-beda. Jadi cara yang paling sederhananya itu ya siapa lagi yang lebih togut dari Firaun gitu kan. Innahu togo gitu kan istilahnya Al-Quran gitu kan. Firaun itu disebut sebagai orang yang togo gitu ya. Orang yang batas melewati batas itu struktural gitu kan, karena dalam konteks apa pemerintahan kalau dalam konteksnya Firaun gitu kan. Tapi toh yang dilakukan sama Nabi Musa itu kan tidak sefrontal itu. Yang dilakukan sama Nabi Musa itu kan berkali-kali mendatangkan ke burhan, berkali-kali mendatangkan kebenaran,
dan berkali-kali mendatangkan pencerahan gitu ya. Sampai ditantang apapun Nabi Musa, ayo gitu. Mau adu mukjizat boleh, mau adu logika boleh, mau apa lagi yang kurang gitu kan. Nah, jadi Nabi Musa itu tidak langsung mengambil opsi dalam tanda petik perang gitu kan. Nah, banyak orang kemudian menggunakan istilah togut ini untuk menjadi pembenaran memerangi dan menciptakan ketidakstabilan gitu kan. Padahal bisa jadi situasinya itu belum segenting itu untuk kemudian dimaknai sedemikian rupa. Nah, jadi meskipun ayat-ayat ini sebetulnya pada dirinya benar ya, itu betul-betul berusaha mengingatkan kita supaya jangan sampai kita menjadikan togut-togut itu wali kita, karena walinya sesungguhnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi jangan sampai juga di sisi lain kita kemudian terlalu sederhana memaknai kata togut itu sehingga sehingga kita kehilangan rahmat tuh. Sehingga kita kehilangan akhlak, sehingga kita kehilangan cahaya nur kita jadi nar gitu kan. Jadinya apa? Jadi kita cuma bisa membakar aja, kayak misalkan mesin gitu ya, udah kehilangan bensin gitu ya, akhirnya kebakaran gitu ya. Hmm. Nah, kebakaran kebakaran ini bisa terjadi kalau kita salah memahaminya dalam konteks ayat ini gitu ya. Jadi jangan cepet-cepet gitu ya. Sumbu kita itu pendek, terlalu pendek sehingga gampang dipantik gitu ya. Kalau saya sering kasih istilah itu ya jangan sampai kalau memang masalahnya itu nyamuk, kita tembaknya pakai Nuklir. gitu ya. Oh, kamu ke tembak pakai rudal kacau semua di sekitar kita itu semuanya. Ya, ada hal-hal yang perlu kita lakukan dengan amal, ada hal yang perlu kita lakukan dengan akhlak, ada hal yang perlu kita lakukan dengan rahmat, ada hal yang perlu kita lakukan dengan kesantunan dan itu diajarkan sama Nabi gitu ya. Sayangnya biografi Nabi Muhammad yang berkembang di dunia saat ini itu biografi perang ketimbang biografi akhlak gitu ya. Padahal Nabi itu sebelum berperang itu sudah bersabar selama 13 tahun di periode Mekah. Nggak ngapa-ngapain. Dan Nabi pun pergi ke Madinah karena terpaksa. Gitu. Meskipun ada sambutan dari pihak Yasrib. Dan perang pun dipaksakan gitu buat Nabi. Jadi kan konteksnya adalah membela membela diri, gitu kan, bukan ofensif. Nah, jadi saya kira hmm, eh, kaidahnya adalah selama itu masih bisa dikompromikan gitu ya maka kita perlu mengkompromikan yang penting adalah kita tidak kehilangan cahaya diri kita karena ketika kita sudah tidak kehilangan cahaya diri kita mudah-mudahan yang ada di sekitar kita pun akan bercahaya. Nah perjalanan ini bisa kontraproduktif kalau kita asal tebas aja kalau kita main tabrak aja gitu. Kalau kita dikit-dikit kita bilang togut nih togut togut gitu kan. Nah, ini agak berbahaya juga, meskipun tentu ada aspek ideal ya. Nah, yang ideal ini kadang-kadang perlu proses, Ibu. Dan prosesnya itu kadang-kadang tidak secepat itu. Bisa memakan ratusan tahun bahkan bisa jadi di generasi kita. Nah, sekarang yang perlu kita pikirkan itu adalah circle kita ini gitu. Gimana caranya betul-betul bisa mewalikan Allah di atas semuanya, gitu kan. Jika dan mewalikan Allah itu terejawantah dalam hidup kita, atau orang juga pada pada apa eh, istilahnya itu istilah syairnya itu jangan kita cari lebah gitu kan karena itu akan melelahkan kita tapi kita ciptakan kebun bunga dan lebah itu akan datang sendiri ke kita jadi lebih ke attract gitu bagaimana kita bisa atraktif dalam beragama ini kita punya kebun bunga dan lebah-lebah itu akan datang ke kita bukan kita sibuk cari satu ini kita bilang ini enggak dan kita sisihin kebun tetangga bilang gitu kan kebun tetangga itu togut kebun saya yang ini oh, orang akhirnya justru kontraproduktif wajadilhum billati hiya San. ahsan ya, dan kenapa juga ada mau izoh hasanah ya, semuanya itu harus dengan cara yang terbaik mudah-mudahan saya nggak salah paham
nggak salah tangkap. Jadi yang ideal itu saya setuju Ibu ada. Ya, tapi realitas kehidupan itu kadang-kadang menuntut kita untuk mengkompromikan yang ideal ini. Supaya apa? Tidak kontraproduktif. Supaya yang ideal itu bisa betul-betul masuk dalam pikirannya orang lain. Jadi jangan cepat-cepat menyebut sesuatu itu sebagai togut gitu ya. Padahal orang lain pun mungkin tidak sengaja gitu ya. Tidak sengaja berada dalam sebuah keadaan togut tadi. Apalagi kalau kita memaknai kata togut itu secara esoterik, bahwa kita pun setiap kita itu ada aspek-aspek togutnya, gitu kan. Ada aspek-aspek togut itu kan nggak meyakini kekuasaannya Allah gitu ya. Togut itu kan nggak meyakini kehadirannya Allah gitu ya. Memangnya kita selalu meyakini kekuasaan Allah. Memangnya kita selalu meyakini kehadirannya Allah. Memangnya kita memangnya kita selalu meyakini bahwa segala sesuatu itu dari Allah kan, bisa jadi kan tidak gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kita klaim untuk diri kita sendiri gitu. Gak ada kebaikan-kebaikan yang kita, bahkan jika keburukan-keburukan baru kita bilang ke Allah. Kalau kebaikan-kebaikan kita masukin kantong sendiri gitu kan. Wah, ilmu gitu ya. Kita lagi hebat, kita lagi ini, wah ini gua nih, ini saya nih gitu kan. Tapi kalau udah keburukan ya, Tuhan kenapa sih ngasih keburukan ini? Yang kebaikan dikasih ke kantong kita, yang keburukan dikasih ke Oh Tuhan. Allah, Jadi ya. ya, jangan begitu juga. Di Togut Masya itu ada Allah. kita semuanya. Kadang-kadang Mungkin kita yang bermalas-malasan, terus tidak berhasil, kita nyalahinnya Allah ya. Padahal kita sendiri yang bermalas-malasan. iya. Ya, Mungkin ya, bagi, akhirnya konteksnya itu kan pada, ya ini kalau kita makna esoterik tadi kan, kalau kita makna lahiriah ya, bahwa togut itu jangan terlalu cepat digunakan untuk menghakimi orang lain karena itu bisa kontraproduktif. Satu. Nah, tapi dari sisi esoterik kita pun sendirinya itu bukan cuma togut, kita ini musyrik bisa jadi. Gitu kan. Dan di pengajian-kajian sebelumnya itu kan, di platform yang lain itu kan kita sempat singgung gitu betapa ekstrimnya gitu kan, Tuhan bilang bahwa tidak ada yang beriman kecuali kebanyakan mereka itu musyrik. Dibilang beriman tapi kebanyakannya musyrik, ini kan bagaimana? Makanya ada syirik yang khafi, bukan syirik yang jali. Gitu kan. Syirik yang khafi itu yang tadi itu, ketika kita ngerasa berbuat baik buat di kita, ketika berbuat buruk ke Tuhan, itu syirik khafi itu. Ya kan? Nah ini mudah-mudahan bisa merespon ya pertanyaannya Ibu Umu Abdur Rahman. Nah, baik. pertanyaannya Ibu diniati terkait hati yang berubah. Iya, betul sih. Jadi eh, cahaya itu memang akan bisa menjadi redup dan bisa menjadi kuat, bisa menjadi bahkan sesuatu yang terus bertambah bergantung dengan hati kita, bergantung dengan wadah kita, bergantung dengan apakah kita mampu menerimanya atau tidak. Gitu ya. Makanya tadi kalau dalam analogi mata dan cahaya itu dua hal yang saling mempengaruhi itu. Gitu ya. Jadi si cahaya ini juga perlu wadah yang bisa menampungnya. Makanya Tuhan tuh pengen banget gitu ya. Kita itu beriman. Tuhan pengen banget kita itu bertafakur. Tuhan tuh pengen banget kita bertadabur. Supaya apa? Tuhan bisa mengejawantah di hati kita. Gitu kan. Kan apa, kalau bul mukmin itu kan haramullah ya. Hatinya mukmin itu adalah haramnya Allah. Apa sih haram itu? Haram itu Haram itu. Coba mungkin Bapak Ibu bisa dibantu. Haram itu apa itu? Haram. Yang alkohol. dilarang. Haram itu yang dilarang. Tabu Ada lagi berarti. Kumbuh. Suci. Nah, ada tanah suci, tanah tanah haram. suci dan haram. Apa? Hmm. Jadi apa bedanya kita bilang misalkan Homer itu haram dan tanah suci haram? Ya, Apakah tanah suci itu dilarang? tempat yang Ataukah disucikan. akhirnya Homer itu haram aja, Homer itu jadi suci gitu? Padahal sama-sama haram dua-duanya katanya. Hmm. Iya kan? Haram dari Iya, perbuatan dosa atau iya. Iya. Tapi jadi benar ya, haram itu suci artinya sebetulnya. Jadi ketika bilang apa namanya, Homer itu haram, itu artinya apa? Homer itu apa namanya,
Nah, jadi ada wilayah, ya kan? Ada wilayah yang dimiliki oleh manusia yang dimana itu suci dan tidak boleh dikenai oleh Homer. Makanya Homer itu haram. Jadi Homer itu haram bukan karena dirinya suci, tapi karena diri kita yang suci. Jadi kita tidak boleh mendekati Homer, Insya gitu ya. Allah. Heeh. Jadi, Makanya ketika memasuki Mekah berihram. Nah, berihram itu adalah sebuah ikrar untuk memasuki area suci itu, area yang sakral. Itu namanya haram. Nah, ketika dikatakan kolbul mukmin haramun, haramullah, bahwa hatinya, bukan mukmin, bahkan hati kalbu itu adalah haramnya Tuhan. Itu adalah tempat sucinya Tuhan. Fala tuskin, eh, gimana hadisnya? Fala tuskin fi kolbika goirullah. Saya mudah-mudahan nggak salah nyebutin hadisnya. Jadi jangan meletakkan sesuatu selain Allah di hati itu, karena itu tempat sucinya Tuhan. Jadi, si kalbu itu. Gitu kan. Nah, makanya kata di bahasa Indonesianya itu haram itu jadi hormat, haram, 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 jadi hormat, hurmah, jadi hormat, kehormatan. Gitu. Ada kehormatan-kehormatan yang harus kita kita jaga. Gitu. Nah, hati pun seperti itu. Hati itu punya kehormatan. Nah, kehormatan yang mesti kita jaga dari hati itu apa? Jangan sampai kita meletakkan sesuatu selain Tuhan. Tapi kan susah. Saya nggak bilang ini kan enak dibicarakan, tapi kan susah ya, diamalkan. Ya kan? Ketika kita meyakini hati kita itu adalah haramnya Tuhan, gitu ya. Maka kita harus senantiasa berihram. Ihram itu bukan di tanah suci Mekah saja dan bukan setahun sekali aja. Setiap saat itu harus berihram. Setiap saat itu kita harus bilang labbaik Allah. Masalah kan kita tidak mendengar panggilan itu. Masalahnya cahaya Tuhan itu tidak masuk ke dalam hati kita itu. Ya akhirnya apa? Itu menjadi ruang tertutup yang menjadi zil walal harur kan gitu istilahnya Al-Quran. Tidak sama tuh antara orang yang cuma berdiam di rumahnya dan orang yang wah rela bersusah payah di padang Arafat minta ampun sama Tuhan di tengah panasnya matahari gitu ya. Nah, ini kenapa kemudian nanti ya hati itu berubah gitu ya, dan ya akhirnya kita jalan pintas itu muncul ya karena itu, karena kita pengen cepet-cepet mencari perlindungan, karena kita kadang-kadang mungkin lebih akrab dengan kegelapan. Kalau kita udah biasa di kamar yang gelap gitu, tiba-tiba sedikit aja keluar rumah gitu yang cahaya kirim kelingan sempoyongan, pernah nggak kayak gitu? ya, ya. Karena kita udah terlalu nyaman dengan kita nggak mau ambil resiko itu. Padahal kita sebentar aja kita sabar, istiqomah, sempoyongan itu sebentar aja. Melelahkan Bu, suluk ini melelahkan. Menjaga emosi ini melelahkan. Tidak hasad itu nggak mudah. Gitu ya. Marah itu nggak mudah. Itu akan itu pasti menciptakan momen sempoyongan bagi kita tuh. Tapi ya bertahan aja. Gitu. Karena itu akan sebentar. Karena hati kita akan menyesuaikan. Sebagaimana mata kita aja menyesuaikan loh dengan cahaya. Kalau misalkan cahaya yang indrawi aja bisa bikin kita sempoyongan gitu ya. Apalagi cahaya yang batin. Ketika kita mau menerima itu sementara kita tuh masih belum kuat gitu kan. Ya ini kita perlu penajaman itu. Kita perlu frekuensi itu. Jangan sampai kita kayak kelelawar gitu. Cuma bisa di goa terus gitu kan. Sekali keluar dari goa, wah, udah. Mendingan memilih mati. Mendingan memilih jalan pintas gitu kan kalau istilahnya Ibu Diniati tadi. Ya. Insya Allah. Nah, jadi ini ada saya baru buka-buka chat ini. Nabi Musa Iya. pingin ketemu Allah. Iya betul. Kenapa? Karena itu ketika Allah ketika ngotot gitu ya minta cahaya Tuhan dikasih sedikit sama Tuhan, itu kan wah ternyata bayangkan hati seperti apa yang dimiliki sama Nabi Muhammad gitu ya. Hati seperti apa yang dimiliki. Saya tuh makanya saya nanti agak spill sedikit, sebagian menyebut bahwa yang dimaksud dengan mishkat itu yang di dalamnya ada misbah itu adalah hatinya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa alihi Wassalam. wasallam yang bisa menerima nurus samawati wal ard. Dan kita lihat Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fi Fiha misbah. misbah. Al misbahu fi zujajah gitu. Ini harus kesucian demi dikali kesucian yang bisa menerima cahaya paling suci.
Maka Tuhan sampai harus kasih metafora-metafora miskat. Fiha misbah, misbah fi zujaja. Minyaknya harus begitu. Ini semua metafora-metafora ini kan sebetulnya mengajarkan kita betapa kalau kita ingin betul-betul sampai pada cahaya Tuhan ini ada pengorbanannya. Kita harus punya miskat, kita harus punya zujajah, kita misbah kita punya minyak kita seperti apa, harus pohonnya seperti apa, la syarqiyah wala gorbiyahnya itu seperti apa. Baru kita bisa mengalami menurun ala nur yahdillahu linurihi man yasya. Baru ada yang namanya hidayah itu. Oh, tadi sampai mana cahayanya ya? Ya, ya, jadi ya ini semuanya mungkin ya perjalanan kita. Dan ruang ini ruang diskusi kita. Saya bilang ini pun sama sekali Bu, saya disclaimer ya. Ini disclaimer sejujurnya itu mungkin mungkin sangat jauh dari perjalanan cahayanya Ibu Bapak dan teman-teman semuanya. Tapi minimal dengan adanya ruangan-ruangan seperti ini kita punya tempat untuk saling mengingatkan gitu ya, bahwa perjalanan kita masih panjang, bahwa mungkin cahaya kita sudah terlalu redup selama ini. Kira itu aja yang mungkin bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Makasih Bapak Ibu dari pertemuan pertama dan teman-teman semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa Terima kasih ketemu banyak lagi Ustaz. besok pagi ya. Insya Besok Allah pagi untuk kita ketemu lagi, melanjutkan Masya Allah. kajian Al-Fatihah kita Ya, yang dulu betul. sempat tertunda. Betul, betul. Mau kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Ustaz Hazir selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin Dan sama-sama. insya Allah bisa selalu membersamai kita selalu, Ustaz ya. Mudah-mudahan tidak lelah untuk selalu memberikan cahaya untuk kita. Mudah-mudahan kita saling menumbuhkan kebaikan dalam hati kita semua. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi Mawara ini bertumbuh bersama. Kalau kata Ustaz Hazir kan kita bertumbuh bersama, kita berkembang bersama, kita bercahaya bersama-sama gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu semangat untuk mengikuti kajian dan kita juga akhirnya Mawara juga ikut semangat, selalu tumbuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menyebarkan broadcast ya, membantu broadcast kita. Mudah-mudahan semakin luas lagi jangkauannya sehingga kita bisa lebih besar lagi dan lebih banyak lagi yang mengikuti kajian kita. Alhamdulillah hari ini ada 63 yang join. Insya Allah nanti mudah-mudahan di hari Minggu nanti bisa lebih banyak lagi untuk kita saling berbagi kebaikan. Selain untuk Bapak Ibu juga mungkin yang ingin mensupport di bagian materi juga bisa menghubungi saya. Nanti kita akan kita akan bersama-sama untuk membangun diskursus ini menjadi lebih besar lagi dan menjadi lebih baik lagi. Insya Allah, eh, sebelum kita tutup, mari kita membaca dulu eh, surat Khotimul Quran ya, doa Khotimul Quran bersama-sama. Mudah-mudahan bisa di sini juga ada kata nurnya ya, Ustaz ya. Kita baca-baca bersama-sama. Kelihatan ya, Pak? Kita bersama-sama membaca doa ini ya, biasanya mungkin sudah hafal bersama-sama. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf fan-nahar waj'alhu lana hujjatai ya Rabbal Alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikanlah ia sebagai imam, cahaya, petunjuk serta rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami daripadanya apa yang telah kami dilupakan dan ajarkan kami darinya, apa yang kami jahil, serta rezekikanlah kami untuk membacanya siang dan malam, dan jadikanlah ia sebagai hujah kepada kami, wahai Tuhan sekalian alam. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Syukron jazakumullah khairan katsiran. Semoga Bapak Ibu semua tidak pernah eh, letih semangatnya
Uh, kita bangun spiritnya setiap hari, mudah-mudahan terus kajian ini terus tumbuh dan terus berkembang. Terima kasih banyak atas dukungannya selama ini, semangatnya dan juga doanya selalu. Uh, Sekian mungkin dari ke kami, Muhara, mohon untuk besok bantuannya untuk di-share kembali uh, beciannya. Semoga bisa lebih luas lagi jangkauannya kajian kita pada 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 pagi hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu, Bapak. Saya mohon pamit teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.